kalau kita tarik lagi soal rekrutmen hakim, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 2011 sekarang di kewenangan KY itu berapa persen bisa KY bisa intervensi untuk melakukan seleksi hakim? Karena sebenarnya kan ini proses di kalau bicara integritas kita bicara dari proses awalnya. Kan KY juga bisa mengawasi di proses rekrutmennya di situ. Ya. Sejauh mana itu kewenangannya untuk Kalau saya katakan KY ini dan juga banyak komentar dari teman-teman di DPR bahwa apa yang dilakukan KY melalui rekrutmen ini sudah maksimal ya. Artinya dari pedomannya, kita punya pedoman, namanya kamus kompetensi. Artinya setiap tes, setiap tahapan tes itu ada metode penilaian, ada indikatornya untuk memberikan penilaian dan sebagainya. Nah ini kemudian rangkaian tesnya dari administrasi, kemudian kompetensi, kemudian asesmen kepribadian dengan pihak tiga ya, dinilai kepribadiannya seperti apa, kesehatan. Karena jadi hakim itu penuh ketegangan gitu. Ya, betul. Banyak ini hakim yang kemudian mengalami stroke dan sebagainya. Nah ini kita cek dulu kan. Kemudian rekam jejak ini Mas, ini penting sekali. Betul. Kita kerjasama dengan KPK, dengan kepolisian, dengan PPATK dan sebagainya. Ini hakim ini benar apa enggak. Lalu kita turun ke lapangan, ketemu hakimnya, lakukan verifikasi mengenai informasi yang tadi. Nah kalau itu sudah lulus maka masuk wawancara. Dan semua itu kami umumkan secara terbuka. Jadi dari situ yang perlu diketahui juga pengambilan putusan di komisioner pun sangat-sangat transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Kita komisioner nggak pernah tahu siapa di urutan nomor 1, 2, 3, 4 karena kewenangan dari pleno itu hanya menentukan passing grade. Berdasarkan passing grade ya, nilai. Baru nama itu keluar. Oh, jadi tidak muncul nama lo ya? Nggak muncul nama dulu. Kalau muncul nama dulu nanti, wah kok itu bukan. ini kok bukan ini, harusnya ini. Ya itu kan. Nah, kemudian yang rekam jejak tadi. Kita tahu hakim mana yang baik dan tidak itu kan sejak awal gitu. Jadi ada rekaman. Ya memang nggak ada yang sempurna ya. Kita juga diskusi juga dengan MA kalau suruh milih malaikat nggak akan ketemu. Maka kita carilah ya hakim yang baik. Kalaupun pernah salah kecil gitu ya, itu masih kita ampuni. Tapi kalau memang sudah pernah dikenai sanksi berat misalnya gitu ya mungkin itu langsung bisa dicoret. Tapi kalau memang masalah kesalahan administrasi, sanksi ringan, ya coba kita kasih permakluman. Masih peringatan ya. Artinya oke, lanjut bisa lah. Toh dulu kasusnya nggak hanya masalah administrasi misalnya. Seperti itu. Jadi memang kita punya pedoman khusus. Dan kita sosialisasikan, bahkan pada wawancara itu kita melibatkan masyarakat. Karena kita live kan. Ya, kita menggunakan kanal YouTube, kita live kan, lalu orang itu boleh bertanya, masyarakat boleh bertanya. Terbuka setelah di panelis, di sosial media 7 komisioner ditambah 2 panelis tamu, lalu masyarakat umum. Nah jadi kita bisa mendengar jawaban dari para calon hakim agung tadi, jadi pertanyaan masyarakat. Nah ini artinya masyarakat terlibat dalam menguji kompetensi itu Pak ya. Terbuka. Luar biasa. Artinya kalau sampai akhirnya proses yang begitu ketat tadi masih ada juga perilaku hakim yang bermasalah. Nah ini yang sering dipersoalkan kan gini. Berarti KY salah pilih dong. Kembali ke KY. Saya bilang tidak. Saya bilang tidak salah pilih. Karena ini satu proses di mana dia untuk mengikuti tes dengan metode penilaian yang sudah kita tentukan, itu mereka lulus. Cuma begitu lulus misalnya, kolamnya sudah beda nih, kolamnya sudah beda. Artinya dia sudah bekerja, dia bergaul dan sebagainya. Ini fungsi waskim.
fungsi pengawasan hakimnya sebenarnya yang bekerja. Ya. Kan dia jadi hakim lagi kan. Ya. Setelah lulus jadi hakim agungnya. Ini fungsi pengawasan yang berjalan. Jangan menyalahkan fungsi rekrutmennya. Ya. Oke. Paham Karena udah maksudnya? selesai kan ya. Karena dia udah selesai. selesai. Nah, ketika dia bekerja, pengawasan yang jalan. Domainnya sudah beda lagi. Pengawasan, perlindungan dan sebagainya ini yang berjalan. Ya, ya. Nah, itu sebenarnya itu problemnya itu. Dan tadi memang pengaruh lingkungan dan sebagainya yang sudah sejak awal saya sampaikan itu memang bisa ya mempengaruhi seseorang lah. Ya. Ya, padahal secara finansial juga sebenarnya cukup besar juga Pak ya, tunjangan dan gaji. Kembali ke sebenarnya ke niat seseorang Ya. ketika jadi hakim. Oke. Ya jadi hakim itu memang bahkan kalau saya ditanya mau jadi hakim enggak, saya nggak berani. Cukup jadi pengawas hakim. Kenapa? Karena standarnya moral memang harus tinggi. Betul. Satu, dua, dia sudah orientasinya nggak duniawi. Betul. Dalam arti bukan kemudian nggak makan, bukan kemudian nggak terima gaji, tapi untuk itu sudah dicukupin. Ya. Jadi orientasinya memang hanya untuk pengabdian dalam proses Peradilan. penegakan hukum dan memberikan keadilan pada masyarakat. Itu yang. Nah, kalau kemudian tadi Mas tanya, jadi hakim agung kan udah banyak gini, itu kembali ke orangnya kan. Ya, kembali ke Bahwa persoalan. ya kalau saya selalu mengatakan dimanapun korupsi dan sebagainya itu kan persoalan keserakahan. Karena nggak ada selesainya. Nggak ada selesai. Kalau mau dihitung sudah lebih dari cukup. Lebih cukup. Ya, ya. Ya, artinya untuk hidup wajar gini nih, ya sudah sangat cukup ya, sudah sangat cukup. Apalagi kalau hakim agung ya sudah sangat cukup. Sehingga kenapa masih tergoda itu kan pertanyaannya kemudian ketamaan atau ini tadi yang mungkin bisa digoda-goda. Itu Mas, kembali ke orangnya memang. Ya. Itu bisa faktornya dari internal atau juga ini ketemu antara duanya, eksternal dan internal, karena dorongan. Kan para pihak nih pasti keinginannya untuk mendapat akses ke hakim sehingga terbuka ruang negosiasi terjadi, sehingga mungkin juga kelemahan dari wakil Tuhan juga terjadi secara subjektif gitu. Dari data yang ada, artinya dari kasus-kasus yang kita masuk ke KY itu memang bisa dari berbagai hal. Satu bisa dari hakimnya sendiri. Ya. Mungkin hakimnya benar, tapi pengaruh lingkungannya. Ya. Baik dari keluarga, baik dari tetangga, maupun lingkungan di kantornya. Ya. Tempat dia bekerja dan sebagainya. Belum lagi pergaulan. Nah, ini kan pergaulannya ini. Ini yang kemudian bisa mendorong seseorang hakim yang sudah benar itu kemudian tergoda atau khilaf lah begitu. Nah, yang kedua memang dari pihak eksternal, orang ke pengadilan pasti ingin menang. Nah, ada beberapa pengacara ya kemarin udah banyak juga isunya yang kemudian menawarkan semacam iming-iming gitu supaya dapat dimenangkan dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian kalau saya punya kesempatan ngajar atau ceramah di teman-teman pengacara, saya katakan mohon deh hakimnya jangan digodain deh. Jadi hakim itu sudah susah gitu. Untuk menjaga perilakunya dia sudah susah. Jangan digoda-godain gitu. Untuk menjaga supaya dia nggak kena suap, supaya dia bertahan dari godaan di lingkungan dia, jangan digodain juga dengan iming-iming. Nah, jadi itu yang kemudian kita punya kewenangan lain selain daripada pengawasan tadi, yaitu perlindungan atau advokasi. Nah, atau mungkin nah yang diadvokasi ini dulu waktu saya kampanyekan pertama itu kasusnya cuma 10. Ini sekarang bisa naik sampai 25. Baru sadar, hakim itu baru sadar, oh ternyata KY bisa ngelindungin saya ya. Nah, cuma yang belum saya dapat itu ya laporan yang masuk itu lebih banyak laporan yang tentang kekerasan, tentang ancaman. Ancaman ya.
atas putusan atau pertimbangan-pertimbangan. Ya, gitu. intinya itu. Ada unsur-unsur kekerasan, nah baru mereka minta lapor ke KY untuk mendapatkan advokasi. Tapi yang iming-iming ini nggak pernah dilaporkan. Nggak pernah ada laporan. Ya, Saya udah ngomong. Itu dia. Kenapa? Karena ini juga bagian. Padahal itu ancaman sebenarnya. Ya, karena advokasi itu kan untuk menjaga PMKH, Negara Kehormatan Martabat Hakim. Hakim ya. Ya, kehormatan hakim. Nah, itu apa namanya? Mestinya hal-hal seperti itu ketika saya sebagai hakim misalnya, saya diiming-imingi, saya merasa ini mengganggu saya, lapor saja KY. Ya. Tolong saya dilindungi supaya saya nggak dapat ancaman, nggak dapat intervensi, nggak kena iming-iming. Iya, iya. Nah, ini yang belum semuanya, tapi ini terus kami kampanyekan supaya hakim-hakim yang dalam tanda kutip sudah lempeng ini bisa kita jaga gitu. Ya. Ya. Kalau lihat dari data jauh sekali antara pengaduan terkait dengan ancaman berkaitan dengan perkara tadi dengan upaya iming-iming atau suap dan yang lain sebagainya. Yeah. Kalau suap dan sebagainya kan bisa sampai ratusan kasus secara nasional kan. Jauh sekali kan antara 20 dengan ratusan. Yeah. Artinya yang tadi mungkin keterbukaan mungkin Pak ya, keterbukaan dari personal hakim itu untuk mau mengadukan atau mau menganggap bahwa kalau suap dan sogok menyogok itu adalah intimidasi juga sebenarnya, dan KY bisa berperan untuk melindungi di situ. Iya, karena kalau saya melihat itu kan merendahkan, Mas. Malah ketika seorang hakim mau menerima bayaran, berarti dia dagangan. Ya. Ya. Kehormatannya hilang dong, sebagai yang mulia tadi, karena bisa dibeli. Oke. Nah, berarti itu kan perendahan martabat kehormatan hakim, termasuk PMK tadi. Kategori perendahan itulah yang kemudian mungkin bisa diadvokasi. Itu harapannya. Kalau ada pengaduan. Nah, dan itu saya punya pembanding, Mas. Di Amerika misalnya, KY itu di sana namanya US Marshal, namanya US Marshal. Ya. Itu berdiri tahun 1778, 2 tahun setelah Amerika merdeka. Ya. Mereka berproses juga. Ya, pasti ada dinamika ada juga proses ya. Tapi dan ratusan tahun gitu loh. Dulu ada hakim yang korup gini. Tapi di akhir ini mereka lebih banyak bekerja untuk advokasi. Oke. Karena hakimnya udah selesai, hakimnya udah beres, hakimnya sudah berintegrasi, dengan diri sendiri integrasinya udah bagus. Kemudian apa namanya? Kemampuannya juga sudah bagus. Cara mengadilnya juga sudah bagus, sehingga tidak ada lagi urusan penyimpangan perilaku etik, sehingga waskimnya ini mulai berkurang, yang ada justru penguatan pada advokasi. Karena ketika dia memutus beberapa perkara ini belum 1 tahun itu sudah ada beberapa hakim yang mati ditembak di sana, sehingga perlu perlindungan. Nah, ini yang apa namanya, yang mungkin perlu kita sosialisasikan lebih lanjut. Dan yang kedua, saya nggak mau ngutak-ngatik sejarah sih sebenarnya, cuma saya mau cerita selama berdiri sampai era komisioner yang keempat ini ya, saya dan teman-teman Bapak Ibu komisioner, itu hubungan KY dengan lembaga seperti MA, seperti para hakim itu dulu kurang harmonis, Mas. Ya namanya pengawas kan begitu. Ya. Nah, kita mulai bangun itu hubungan itu. Bangun emosional dulu ya, hubungan emosional dulu. Enggak, secara kelembagaan. Okay. Kemudian ya ketika kita berkunjung ke daerah, ke pengadilan, kita sampaikan bahwa KY itu begini. Bahwa kami itu menjaga. Kita tuh dalam konteks menjaga martabat perilaku hakimnya. Bukan kemudian kita itu musuh dari para hakim. Jangan dianggap antipati malah. Artinya kan ada apa-apa kan kalau masanya diawasi, malah itu menjadi membuat trigger sendiri kan, berarti jangan ada sesuatu yang ditutupi berarti. Nah, kemudian karena hubungan sudah mulai membaik, ya pelan-pelan lah ini. Hakim kemudian mulai menyadari perlu juga ya KY ini kayaknya untuk menjaga peradilan dan para hakimnya. Itu yang kami temukan.